sekalian pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi, lebih dahulu kita melakukan ibadah seperti biasa, ya. Kepada petugas ibadah silakan maju ke depan. Ya. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Amin. Ya Tuhan, sebentar kami belajar berkati belajar kami supaya ada keberkahan untuk masa depan kami Tuhan. Ya Tuhan, kepada guru kami yang belajar berikan ketahuan supaya dapat membimbing kami. Lihat banyak nggak hadir ini ya. Jessica, berapa orang yang tidak hadir pada hari ini? 4 Bu. Kenapa 4 orang yang tidak hadir? 2 Alfa 2 1. Iya, jadi ada 4 orang tidak hadir ya. Oke, semoga mereka cepat sehat ya. Minggu depan kita dapat bertemu. Kami pada hari ini materi kita adalah demokrasi dan hak asasi manusia. Iya, jadi materi di kelas 3 ini sampai bab 5 itu tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, jadi kita lihat dulu apa kompetensi inti yang harus kita miliki setelah mempelajari ini. Nah, ya kan? Kemudian ya, tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari demokrasi dan hak asasi manusia itu, maka anak-anak kami diharapkan dapat menyimpulkan pengertian demokrasi, merinci bentuk-bentuk demokrasi, merumuskan demokrasi dalam perspektif Kristen, menyimpulkan pengertian hak asasi manusia, merumuskan hak asasi manusia dalam perspektif Kristen, serta mampu membuat karya yang berkaitan dengan demokrasi. Dan anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu akan menunjukkan sebuah video tentang demokrasi dan hak asasi manusia, ya. Dari semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari kandungan hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun, hak dapat dibatasi. Dalam menjalankan hak-hak tersebut dapat dilakukan pembatasan. Hak lain sewenang-wenang, walaupun itu untuk membangun kepentingannya sendiri, atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur kepentingan orang lain tanpa menjalani prosedur. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati HAM. Artinya, tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu hak orang lain. Misalnya, masyarakat yang sudah menikmati haknya untuk beribadah secara bebas tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban untuk melindungi HAM. Artinya, ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM orang lain,
maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi akar dari segala permasalahan dari suatu negara. Mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. HAM untuk semua. Laporkan setiap bentuk pelanggaran HAM, jangan diam. Menyaksikan video tersebut, anak-anak kami semua akan ibu bagi menjadi 3 kelompok, ya. Coba bentuk kelompoknya yang sangat umum, ya, yang sangat umum. Kemudian anak-anak juga yang dari daerah yang kumuh, ya. Nah, jadi dari beberapa gambar tersebut, coba dulu. Kira-kira pertanyaannya yang menjadi pertanyaannya adalah orang miskin dapat mempraktekkan kehidupan demokrasi dan hak demokrasi yang baik dan memperjuangkan hak asasi manusia. Coba, yang sudah siap, silakan ke depan. Apakah orang miskin dapat mempraktikkan kehidupan demokrasi yang baik dan memperjuangkan hak? Silakan. Dapat, karena orang miskin dapat memperjuangkan hak mereka kepada Komnas HAM dan karena Komnas HAM lembaga sosial. Ulangi. Kehidupan demokrasi yang baik dan memperjuangkan hak dapat, karena orang miskin dapat memperjuangkan hak mereka kepada Komnas HAM karena Komnas HAM merupakan lembaga sosial. Jadi, oke, silakan duduk. Ada yang mau bertanya kepada kelompok 2? Ya, silakan Jessica. Saya kelompok 1 yang bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana mungkin orang miskin dapat memperjuangkan hak mereka kepada Komnas HAM sedangkan mereka mencukupi kebutuhannya saja masih sangat kurang? Oke, silakan dijawab kelompok 2. Karena hak asasi manusia tidak memandang kulit. Harus diperjuangkan, ditindak, apapun keadaannya harus ditegakkan, mau susah mau apapun lah harus ditegakkan. Oke, sekarang kelompok 1 silakan maju mempresentasikan tadi kesimpulan dari diskusinya. Ayo. Sekarang kelompok 3 silakan maju untuk mempresentasikan kesimpulan dari kelompoknya. Silakan. Silakan. Apakah orang miskin dapat mempraktekkan kehidupan demokrasi yang baik dan memperjuangkan hak? Tidak, karena orang miskin selalu ditindas dan tidak dapat memperjuangkan haknya. Mengapa terjadi demikian? Hal ini dipengaruhi keadaan ekonomi yang besar dan lingkungan hidup yang keras yang kuat dan menangkap. Oke, silakan duduk. Ada yang mau bertanya kepada kelompok 3? Kalian orang miskin tidak memiliki kewajiban untuk menegakkan hak. Oke, jawab. Sangat kecil karena kan kalau orang miskin itu biasanya selalu ditindas. Satu silakan maju ke depan. Apakah orang miskin dapat mempraktekkan kehidupan demokrasi yang baik dan memperjuangkan HAM? Tidak semua orang miskin memikirkan hal tersebut. Kenapa? Karena mereka menganggap hal itu tidak terlalu perlu. Seperti yang kita ketahui, orang miskin sangat minim pengetahuannya tentang hukum. Meskipun mereka tahu mereka punya hak dan kewajiban sebagai warga negara, tapi mereka lebih memilih mengurusi kehidupan atau ekonomi pribadinya dibanding harus berdebat di depan hukum yang peluang menangnya sangat minim. Karena apa? Karena seperti yang kita ketahui, kalau di depan hukum orang miskin pasti masih dianggap rendah, walaupun di Pancasila Indonesia sebagai negara hukum. Sekian. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Tiga versi ya, ada 3 versi tadi. Kelompok pertama mengatakan orang miskin itu cenderung cuek, ya, cenderung
kita harus memperjuangkan dan menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia itu, karena itu adalah kewajiban setiap manusia apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya. Tadi kelompok miskin yang kelaparan memperjuangkan tentang hak asasi manusia, ya itu suatu kemustahilan, ya karena mereka adalah korban daripada ketidakadilan itu sendiri, ya. Jadi mereka akan cenderung selalu menjadi korban dan teraniaya. Jadi anak-anak kami sekalian, tadi sudah banyak pertanyaan dan masukan dari anak-anak kami sekalian, ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa demokrasi dan hak asasi manusia itu adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hak dan kewajiban kita yang harus kita perjuangkan. Karena apa? Di dalam negara yang demokratis, maka penegakan hak asasi manusia itu akan berlangsung dengan baik. Jadi apapun ceritanya, kita harus memperjuangkan, ya. Kita harus berjuang menegakkan demokrasi itu, mewujudkan demokrasi sehingga apa? Hak asasi manusia itu akan terlaksana dan juga dilindungi, ya, dan juga diakui di negara Indonesia. Nah, jadi demokrasi atau hak asasi manusia, ya. Kemudian deskripsikanlah hal apa yang telah dilakukannya untuk memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia, ya. Kemudian pelan-pelan, ya. Kalau bisa seperti itu, ibu kasih nilai lebih, ya. Baik, oke. Jadi terima kasih. Silakan kembali ke meja masing-masing. Orang dari mereka lahir sampai mereka akan meninggal nanti, hak asasi manusia jika hak asasi manusia dalam diri seseorang itu masih belum dianggap oleh orang lain, dia bisa memperjuangkan hak asasinya sendiri. Oke, anak-anak sekalian, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Jadi untuk minggu depan, ya silakan kamu kerjakan tugasnya. Boleh kamu unggah di classroom, ya. Boleh kamu unggah di classroom videonya, ya, ataupun ceritanya. Oke, jadi sampai bertemu minggu depan. Sebelum kita menutup pertemuan kita ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat segala penyertaan-Mu, buat kasih sayang-Mu yang kami terima sepanjang hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami sudah menyelesaikan pelajaran kami, kiranya apa yang sudah kami belajarkan mantraikan di dalam hati kami. Begitu juga sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, kiranya Engkau yang menyertai kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.